Ternyata ini data PPATK menyebutkan ada sekitar 45 triliun bahkan dugaan uang yang mengalir dari hasil tindak pidana di lingkungan yang mengalir ke dugaannya ke politisi-politisi ini, Pak. Pertama, ada dua kelemahan di sistem perpolitikan kita. Satu, partai politik di Indonesia tidak punya code of conduct. Oleh karena dia tidak punya code of conduct, maka orang bermasalah pun bisa masuk ke jalur politisi dan bisa menjadi seorang pemimpin. Politisi. Karena kalau dia punya code of conduct, maka di code of conduct itu akan diatur bahwa orang yang tidak punya reputasi bagus dia tidak bisa dicalonkan. Kemudian yang kedua, partai politik di Indonesia tidak punya akuntabilitas pengelolaan keuangan kepartaian. Pengurus harian, pengurus inti menjadi punya otoritas yang sangat kuat untuk menentukan partai itu dibawa kemana. Ya, ada kelemahan di struktur sosial masyarakat kita. Masyarakat kita sedang mengalami disorientasi sehingga dia permisif. Oleh karena dia permisif, maka dia mudah diombang-ambing dengan gampang di tengah-tengah masyarakat. Ada degradasi moral. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi bareng saya Tatang Guritno di Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Spesial edisi kita hari ini mewawancarai salah satu tokoh anti korupsi di alam semesta ini ya, di universe ini ya, Pak Abraham Samad. Selamat siang, Pak. Siang, Mas Tatang Guritno. Semakin ganteng saya lihat. Mantap, Pak. Ini tetap semangat Pak Abraham ini ya. Pak Abraham Samad ini adalah salah satu mantan pimpinan KPK ya, ketua KPK dulu 2011 sampai 2015 ya, Pak. Iya, ya. benar. Dan sekarang setelah tidak selesai, dihentikan waktu itu. Nah, itu kita dikriminalisasi. Itu kita akan bahas lagi nanti ya. Jadi ini yang menarik dari Pak Abraham ini karena ceritanya ada banyak sekali yang mungkin saat ini kita jadi baru bisa ngobrol banyak karena Pak Abraham mungkin setelah selesai itu waktu itu juga ya masih mengambil jeda-jeda dulu ya, Pak. Sekarang mulai muncul dan ini juga jadi host loh sekarang. Ya punya akun YouTube sendiri juga ya ini. Jadi memang menarik untuk mengulik seorang Abraham Samad. Ya, jadi kita di sini sahabat Kompas.com akan bermain kartu. Di kartu ini ada banyak keyword yang nanti akan menjadi topik bahasan kita, menjadi pertanyaan juga ke Pak Abraham Samad. Ada 8 kartu ya. Jadi ini coba untuk saya acak. Jadi nanti Pak Abraham terserah mau mengambil yang mana gitu ya. Ya, monggo Pak, tinggal diambil atau mau yang ya nggak usah, sudah saya kocokkan Pak, tinggal mengambil ya. Bisa nggak ya? Bisa, terserah mau yang atas, yang bawah. Bisa detailnya digocok lagi. Ya, oke. Yang ini siap. Apa kartu yang diambil? Oh, politisi korup ya, politisi korup. Nah ini menarik Pak Abraham melihat situasi hari ini bahwa ternyata ini data PPATK menyebutkan ada sekitar 40 triliun. Oke. 45 triliun bahkan dugaan uang yang mengalir dari hasil tindak pidana di lingkungan ya, di lingkungan yang mengalir ke dugaannya ke politisi-politisi ini, Pak. Dan juga data KPK 2019 itu 60% perkara yang ditangani itu melibatkan aktor politik. Pak Abraham, sebenarnya sesusah itukah kita punya seorang politisi yang bersih dan kenapa gitu? Sebenarnya nggak susah ya, tapi ada sistem perpolitikan kita yang membuat situasi itu menjadi seperti itu. Pertama, ada dua kelemahan di sistem perpolitikan kita. Satu, partai politik di Indonesia tidak punya code of conduct. Oleh karena dia tidak punya code of conduct, maka orang bermasalah pun bisa masuk ke jalur politisi dan bisa menjadi seorang pemimpin. Iya. Karena kalau dia punya code of conduct, maka di code of conduct itu akan diatur bahwa orang yang tidak punya reputasi bagus, dia tidak bisa dicalonkan jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi gubernur dan lain-lain sebagainya. Tapi karena dia tidak punya code of conduct, maka siapa saja yang punya duit bisa masuk di dunia politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, partai politik di Indonesia tidak punya akuntabilitas pengelolaan keuangan kepartaian. Oke. Oleh karena itu, maka pengurus harian, pengurus inti menjadi punya otoritas yang sangat kuat untuk menentukan partai itu dibawa kemana. Salah satu contohnya misalnya begini. Seseorang walaupun dia bukan kader partai politik, dia bisa dengan mudah
membeli partai A atau B atau C untuk dipakai sebagai kendaraan, sebagai media untuk jadi calon bupati, wali kota, gubernur dan presiden. Karena itu otoritasnya ada di pengurus inti saja. Karena dia tidak punya itu tadi, akuntabilitas itu. Kalau dia punya, maka itu diatur sehingga tidak mudah orang yang di luar partai memakai partai itu menjadi kendaraan politiknya. Jadi ada dua kelemahan terbesar. Ada dua kelemahan itu. Dan inilah yang membuat situasi yang seperti tadi Mas Tatang katakan, banyak politisi menjadi politisi korup. Ya. Nah Pak, itu kan juga kalau tadi kita bicara dari sisi sistem kelemahan dari partai politik. Tapi di satu sisi, dalam nanti kita misalnya katakanlah 2024 pesta demokrasi itu kan yang merasakan adalah masyarakat. Tapi masyarakat sendiri itu kan kadang-kadang nih Pak, wah misalnya lihat anggota dewan, lihat masa nggak ada duitnya. Ungkapan-ungkapan kayak gitu itu kan juga masih ada. Kayak Wanipiro apa? Wanipiro kayak gitu-gitulah Pak. Nah artinya dari sisi masyarakatnya itu memang juga harus teredukasi, atau di sisi lain Pak Abraham melihat bahwa kalau partai politiknya sendiri kuat dengan aturan-aturan main tadi, maka habit di masyarakat akan berubah. Tapi atau seperti apa Pak? Ya ada kelemahan di struktur sosial masyarakat kita. Masyarakat kita sekarang sedang mengalami disorientasi sehingga dia permisif. Oleh karena dia permisif, maka dia mudah diombang-ambing, dia mudah dibeli. Begitu ada perhelatan politik misalnya pemilu, maka orang bisa membeli suara dengan gampang di tengah-tengah masyarakat. Kita bayar A, B, dan C, dia akan memilih kita. Karena masyarakat jadi permisif. Karena masyarakat kita sedang mengalami disorientasi. Ada degradasi moral di struktur masyarakat sosial kita, sehingga itu tadi terjadi yang Anda katakan bahwa masyarakat fenomenanya sedang permisif, sehingga inilah yang digunakan oleh politisi kita untuk memuluskan jalan mereka. Jadi kalau kita lihat secara garis besarnya, ada sistem, kemudian yang kedua ada struktur sosial di masyarakat kita yang sedang permisif terhadap kejahatan-kejahatan korupsi. Nah, kalau misalnya nih Pak, kita berandai-andai soal kunciannya membenahi itu semua, harus dimulai dari apa Pak? Pertama, sistemnya dulu dibenahi ya. Dan sistem di atas itu sistem perpolitikan kita. Di situ kita banyak bicara tentang undang-undang kepartean, undang-undang pemilu dan lain sebagainya. Itu kalau sistem ya. Kemudian yang kedua, kita masyarakat sipil harus mendorong. Memberi edukasi yang kuat kepada masyarakat agar supaya masyarakat tidak mengalami disorientasi, tidak permisif lagi. Ya, agar dia bisa menjauhi perilaku-perilaku korup, bahkan menganggap perilaku korup itu adalah sesuatu yang sangat keji sehingga dia tidak akan melakukan. Kan gitu. Menerima suap itu kan perilaku korup. Jadi itulah fungsi masyarakat sipil untuk mengedukasi, memberikan pencerahan agar masyarakat tidak berperilaku korup atau menjadi permisif. Disitulah peran kita, peran saya, peran Mas Tatang sebagai jurnalis dan seluruh masyarakat sipil. Artinya memang ini ya Pak ya, harus ada kerjasama bersama itu ya, kerja untuk bisa ada kolaborasi lah ya untuk mengurangi itu ya. Termasuk kalau kemarin kita di sesi ngobrol di balik kamera itu kan Pak Abraham juga sempat menyebutkan bahwa ingatan masyarakat itu kan kadang Pak? Masyarakat sedikit ya terhadap masyarakat Indonesia itu kadang-kadang gampang melupakan sesuatu. Dan gampang memaafkan. Dalam agama kita sepakat bahwa kita harus bisa memaafkan, ya. Tapi kita tidak bisa melupakan sesuatu. Karena kalau kita gampang melupakan sesuatu, maka kita tidak akan mawas. Artinya memang seperti misalnya politisi-politisi yang memang sempat tersangkut kasus-kasus korupsi itu, harusnya masyarakat juga mulai aware di situ ya Pak, yang sudah mulai kembali ke dunia politik itu ya. Harusnya. Siap. Ada tanpa itu juga akan sulit juga ya. Untuk berharap bahwa memiliki seorang politisi yang Pak, bersih dan lain sebagainya harus juga dengan hal-hal seperti itu ya. Dan bukan cuma politisi, seharusnya semua bidang, semua elemen itu harus bersih kan sebenarnya. Ya. Karena kalau enggak ya negara kita seperti sekarang terus anjlok.
CPI-nya. CPI-nya, ya. Ini kan kenapa anjlok CPI kita? Karena semua itu tadi. Ya, Perilaku korup itu menjalar kemana-mana. Dunia usaha, dunia politik, dan lain sebagainya. hampir di semua sektor gitu Hampir ya Pak semua ya. sektor. Sehingga CPI-nya terjun bebas. Siap. Nah ini menarik, itu baru satu topik gitu Pak, baru satu kartu gitu ya. Nah kita beralih ke kartu kedua. selanjutnya ya. Nih, cocok lagi. Monggo Pak Abraham. Oke. Tersangka ya. Ini adalah buat sahabat Kupas.com sedikit menilik ke belakang. Jadi Pak Abraham ini di masa-masa akhir kepemimpinannya itu ya, itu sempat mengalami kriminalisasi. Dijadikan tersangka atas ada 2 kasus ya Pak waktu itu ya. Satu itu soal yang dokumen itu, kemudian yang kedua adalah soal yang rumah kaca itu akhirnya juga jadi TSK juga nggak sih Pak? Enggak, cuma satu aja. Cuman masalah satu ya? dokumen ya. Cuman dokumen Iya. itu. Nah Pak, sebenarnya dari sekian banyak, kita kan tahu bahwa menjadi seorang pimpinan KPK pekerjaan yang nggak mudah karena urusannya dengan koruptor yang tadi kita bicara soal dia punya capital yang besar gitu dengan berbagai macam serangan-serangan dan lain sebagainya. Tapi di titik akhir berekspektasikah seorang Abraham Samad bahkan akan dikriminalisasi itu Pak? Dari awal saya sudah siap. Karena kenapa sudah siap? Kita sudah pernah melihat bahwa pimpinan KPK sebelumnya Pak Antasari itu pernah dikriminalisasi. Oke. Dan kriminalisasinya juga dengan perempuan. Kemudian direkayasa. Jadi kita sudah ada bayangan bahwa suatu ketika kejadian yang menimpa Pak Antasari itu bisa saja menimpa kita. Jadi kita sudah hitung. Bahkan saya sebelumnya di Makassar, Bung Tata, saya kan advokat yang vokal di Makassar, terus aktivis juga. Kalau soal ancaman sih itu udah keseringan. Pernah rumah saya itu dilempar kucing ya, yang putus lehernya gitu berdarah di halaman saya. Pembantu saya yang dapat lagi bersih. Jadi kucing yang disembeli lehernya dilempar masuk ke halaman, ada darahnya. Terus ada kertas pakai tulisan darah, itu di situ Abraham sebentar lagi kamu saya bunuh gitu. Terus itu bahkan ketika belum masuk KPK. Iya, belum. Bahkan anak saya kan yang sekarang tua itu masih kecil kan, udah bisa membaca tapi kan masih polos. Sampai tanya sama babysitter, itu tulisan, kenapa papa saya mau dibunuh? Gitu. Oke. Kan dia lihat itu sempat karena asisten rumah tangga saya kan bawa tuh yang bangkai, terus kertas yang bertulisan darah masuk ke rumah. Dia baca, anak kecil polos masih SD. Sampai dia bertanya sama, kenapa papa saya mau dibunuh kan? Gitu. Artinya hal-hal itu tuh tidak kaget ya Pak, karena tidak kaget. Dari berkaca dari kasus Pak Antasari itu ya. Nah, kemudian bahkan Bu Tata saya tambahkan, bagi komisioner KPK waktu di era saya itu, ancaman itu dan seluruh pegawai KPK itu sudah kayak sarapan pagi. Ya. Kenapa saya katakan kayak sarapan pagi? Karena setiap hari ada. Jadi udah kayak orang sarapan. Karena saking seringnya sudah kayak sarapan, jadi imun kita. Iya. Saking nggak goyang lah ya Pak. Iya, karena saking serangnya tiap hari, setiap saat. Jadi udah kita cuekin aja. Tapi kan itu Pak, kalau kita bicara menilik ke belakang itu kan sempat juga yang kasus ditunjukkan bahwa ada foto dengan wanita yang kemudian waktu itu saya ingat Pak Abraham mengatakan bahwa ini rekayasa, sudah dicek dan itu sudah ada penjelasan dari pakar telematika loh, Abimanyu. Itu udah ada. Jadi clear, bukan pakar dari KPK. Kalau pakar KPK bisa dibilang Abraham atur-atur lagi nih. Dan itu ada pakar independen Abimanyu, tahu kan? Yang menjelaskan bahwa itu rekayasa lampu apa dan lain sebagainya, posisi lampu, besaran otot saya, kan gitu kan? Kelihatan kayak bukan memang ditempel-tempel lah Pak itu. Nah tapi Pak, tadi kan menarik kalau anak Bapak juga kan membaca dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika kemarin waktu itu dikriminalisasi, artinya kan terdampak itu kan berarti nggak bisa seorang Abraham Samad sendiri. Keluarga seperti apa Pak waktu itu? Anak saya kan masih kecil ya waktu itu, jadi mungkin belum terlalu tahu kan. Cuman polos-polos saja kalau ada tulisan dibaca. Sebenarnya sih ya mungkin karena keseringan jadi biasa-biasa aja juga. Jadi di keluarga itu juga sudah bapak saya emang kayak gini, jadi ya udah gitu. Udah gitu pasrahkan aja. Jadi kita tinggal
ikhlas sambil berdoa, pasrahkan ke atas. Karena kan nggak mungkin kalau cuma manusia mau menolong kita kan agak susah ya. Jadi kita serahkan aja di atas. Kalau di atas yang menolong kita kan nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau saya minta tolong sama manusia, manusia kan punya keterbatasan. Jadi saya minta tolongnya sama yang di atas, Maha Pencipta. Kalau Maha Pencipta yang menolong kita, melindungi kita, maka tidak ada orang yang bisa menghalangi. Tapi kalau manusia masih punya keterbatasan, namanya manusia kan. Jadi begitu prinsip hidup saya. Nah itu jadi ini juga nggak Pak? Kan akhirnya menjadi seorang pimpinan KPK itu kan hampir ya keluarga itu kan juga jadi faktor yang kemudian dipikirkan nggak sih Pak? Terkait dengan keamanan dan lain sebagainya. Dan kemudian misalnya kalau istri, kita kan selalu bicara kalau dibalik seorang laki-laki yang kuat, wah ada seorang istri yang... Di balik Mas Tatang hebat, pasti ada perempuan juga. Kita break dulu aja Pak ya. Tapi artinya waktu itu apa Pak? Misalnya bagaimana cara Pak Abraham itu, saya tertarik untuk melihat bagaimana cara Pak Abraham kemudian mungkin memberikan edukasi terhadap istri, pengertian, dan kemudian istri kan lebih banyak mungkin sama anak-anak. Jadi istri Bapak itu lebih ya tough lah untuk juga memberitahu ke anak-anak. Itu gimana Jadi Pak? dulu istri saya sebelum waktu pertama kita menikah kan kerja juga, tapi setelah anak saya lahir yang kedua, yang pertama sudah mulai besar itu menjadi ibu rumah tangga betul-betul ya, karena kita ingin konsentrasi mendidik anak pada saat. Tapi sesungguhnya mungkin istri saya kan dia juga anak kolong ya, jadi jadi biasa aja lah hal yang begitu. Yang penting kita selalu pasrahkan sama yang di atas. Itu aja sih prinsip hidup kita. Oh, berarti nggak yang terus kemudian, waduh, panik, panik gitu. Iya, karena kalau kita panik, nanti kita nggak bisa melakukan sesuatu kan. Jadi mendingan kita pasrahkan, berdoa, itu yang paling menurut saya itu yang paling luar biasa lah. Yang bisa menyelamatkan kita. Karena kalau manusia kan punya keterbatasan. Iya. Tapi Pak, di kasus ditersangkakan itu kan akhirnya juga Pak Abraham tidak sampai masa jabatannya akhirnya berakhir, itu diganti PLT kan waktu itu Pak? Iya, diganti betul. Dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Ada ini nggak Pak? Merasa, aduh, akhirnya oke saya dikriminalisasi, oke saya sudah memperkirakan, tapi bahwa akhirnya saya harus berhenti dengan dinonaktifkan itu, dilengserkan itu ada rasa kecewa nggak Pak waktu itu? Kalau bahasa anak sekarang baperan. Sebenarnya sih bagi saya pada saat itu sama sekali tidak ada baperan. Kan saya dengan Mas Bebe itu hari disingkirkan ya. Kita sama sekali nggak baperan. Cuman kecewa. Kenapa kecewa? Karena kita tidak bisa melanjutkan perjuangan lagi untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang masif. Hanya itu aja sih. Itu aja kecewanya. Waduh, saya nggak bisa lagi nih. Saya sudah berada di luar. Hanya itu. Tapi setelah berada di luar ini kita berpikir, wah kita nggak boleh berhenti nih. Kita harus melakukan segala sesuatunya untuk tetap mendukung agenda pemberantasan korupsi. Bisa lewat dengan cara mengajar, ceramah, itu kan banyak yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi bukan terus kemudian gimana gitu ya. Tapi waktu itu ada ini nggak sih Pak? Kasus yang ini sebenarnya saya masih apa ya, masih penasaran gitu kan. Akhirnya harusnya saya bisa ikut in charge di situ dan akhirnya jadi terbengkalai karena Bapak keluar tuh ada Pak waktu itu. Saya nggak bisa hitung berapanya. Berapa tapi pasti ada lah ya. Yang kita tinggalkan kan. Gitu. Pasti ada lah, pasti banyak lah ya. Cuman kan kita lupa berapa banyaknya ya. Tapi setelah Bapak keluar dilanjutkan nggak Pak itu beberapa kasus itu? Seingat saya ada masih sih, ya? Walaupun tidak maksimal mungkin ya. Siap. Ya, jadi itu perasaan seorang Abraham Ada program yang tidak maksimal, misalnya dulu kita punya program pendidikan anti korupsi, pendidikan integritas dari PAUD sampai perguruan tinggi, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu nggak berjalan. Karena jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu kita ingin menciptakan, jangka panjangnya kita ingin menciptakan sebuah generasi yang kuat, generasi yang berintegritas. Itu 50 tahun akan datang, itu jangka panjang. Jadi ketika generasi itu datang, 50 tahun akan datang, saya mungkin udah 100 tahun Mas Tatang. Mas Tatang mungkin sudah 70 tahun. Kita udah nenek-nenek nih. Alhamdulillah kita masih ketemu generasi itu. Kita tanya, itu dulu sebenarnya itu yang ada di program kita. Kita
datang ke generasi itu tanya, kamu ada nggak orang misalnya yang tidak jujur, yang culas, ada nggak orang korupsi, ada nggak orang, dia kaget, dia justru memandangi kita. Apa itu korupsi? Apa itu culas, kakek? Kan dia panggil kakek. Gitu. Aku nggak tahu lagi itu. Apakah itu dinosaurus? Nah, dia tanya begitu. Itu artinya apa? Itu artinya kita berhasil. Karena kenapa? Di dalam kehidupan mereka sudah tidak ada perilaku korup. Sebenarnya itu sudah hilang. Iya, itu intinya kita ingin membangun pendidikan anti korupsi. Menengah sampai jangka panjang itu 50 tahun itu. Capaiannya di situ sebenarnya. Ingin menciptakan sebuah generasi baru yang orang istilahkan sekarang generasi emas. Generasi emas ya. Itu sebenarnya program KPK dulu. Itu ya Pak yang kurang nih jadian gitu ya setelah keluar gitu. Oke, beralih ke kartu selanjutnya. Ngeri juga nih Mas Tatang. Ancaman lagi nih. Aduh. Ancaman ya. Jadi sahabat Kompas.com seperti tadi disampaikan Pak Abraham bahwa setiap hari selain sarapan minum air putih yang dilalui seorang Abraham Samad adalah ancaman. Pak, itu kan juga pernah disampaikan bahwa Bapak itu udah sering banget lah nerima SMS nggak jelas isi ancaman, telepon, juga bahkan sampai pernah ditabrak ya Pak ya, mobil itu pernah ditabrak. Ada nggak sih Pak bentuk ancaman lain yang kalau tadi Bapak bilang bahwa ya akhirnya jadi sebuah kebiasaan, tapi ada nggak yang mungkin sampai sekarang masih teringat gitu, ancamannya ini agak ya memorable lah. Oke. Tadi kan saya sudah jelasin yang tadi, ini yang lain. Yang lain. Waktu saya sudah selesai dari KPK, kira-kira 2017 kira-kira. Saya kan selesai 2015 ya. Kalau nggak salah 2016 atau 2017. Kan anak saya itu sekolah di dekat rumah saya di Rawamangun, ada Al-Azhar Rawamangun. Masih SD, SMP anak saya. Kebiasaan anak saya itu kan selalu dijemput ya oleh supir. Pada saat itu kalau nggak salah saya sedang ke Makassar, agak lupa-lupa. Jadi mobil yang biasa sekendara itu dipakai jemput anak saya di sekolah, di dekat dari rumah sih, di Al-Azhar Rawamangun. Ketika dijemput begitu anak saya ya masuk, tiba-tiba dibuntutin. Persis keluar dari sekolah dibuntutin oleh mobil nggak dikenal. Enggak, bukan mobil. Orang mengendarai sepeda motor pakai helm. Dan pada saat itu ini ditahu oleh orang KPK. Karena saya melaporkan sama bagian keamanannya KPK kan. Dihantam tuh mobil saya pakai palu ya, palu-palu. Kacanya wah gitu kan. Tapi nggak pecah. Tapi tiba-tiba kan orang di sekitar sekolah itu kan banyak teriak maling. Jadi orang itu kabur cepat kan. Dihantam begitu kacanya. Dan saya laporkan pada saat itu bagian keamanannya KPK aja. Jadi keamanan KPK bilang bagaimana Pak Bram, kita lanjutkan ke polisi. Saya bilang terserah aja. Mau dilanjutkan mau tidak juga ya. Saya nggak terlalu berharap banyak. Yang penting saya kasih tahu kamu bahwa ada kejadian seperti ini. Dan itu ditahu. Berarti itu posisinya sangat ramai di depan sekolah. Tapi anak Bapak belum masuk ke mobil. Udah di mobil. Dihantam tuh kacanya gini, pakai palu-palu ya. Orang pakai kendaraan sepeda motor, goncengan pakai helm kan nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Ya. Itu saya udah keluar loh. Udah 1-2 tahun setelah saya dari KPK. Dan itu orang di KPK tahu. Nah, itu gimana Pak? Kemudian membangun supaya si anak ini tetap, kan ya masa anak kecil dihantam palu gitu kan nggak mungkin juga dia terus gitu kan buka gue emang gini nih kerjaannya kan nggak mungkin. Kaget ya. Sempat ketakutan juga, trauma juga pulang kan. Nah, itu gimana takutan. Pak apa ya? Kebetulan saya di Makassar kan jadi istri saya yang menenangkan gitu kan. Gitu. Ya. Jadi itu pernah terakhir itu saya udah di luar loh masih digituin. Bayangkan kan kalau misalnya masih di dalam wajar ya. Ini kita masih udah di luar masih dikejar-kejar terus gitu. Ya. Nah ini kemudian sempat ini nggak sih Pak setelah keluar itu juga masih pakai mencari pengawal swasta gitu untuk mengamankan keluarga gitu Pak? Pertama kalau pakai pengawal swasta saya nggak punya duit untuk bayar pengawal swasta. Satu. Kemudian yang kedua saya berpikiran begini, beranggapan bahwa manusia, kalau pengawal itu kan manusia kan, itu pasti punya keterbatasan. Kalau yang mau membunuh kita atau yang mau menyerang kita lebih hebat, kan bisa lewat dia. Oleh karena itu, ya sudahlah, saya serahkan sama yang di atas, berdoa selalu gitu.
Oke. Menyerahkan segala sesuatunya di atas supaya yang di atas yang melindungi kita. Doa seorang Abraham Samad itu gimana sih Pak? Ini kok kayaknya gimana ya? Panjang doanya Mas Iya, Tata. gitu loh. Nggak pakai pengawal, pasrah gitu loh Pak. Kayak kalau apa sih Pak mungkin yang kalau Pak Abraham doa itu selalu apa yang diminta gitu tuh. Kan kepasrahan tingkat tinggi tapi bongkar-bongkar kasusnya ngeri-ngeri juga ini Pak. Jadi begini, selain berdoa Mas Tatang, kalau kita sudah di tahapan agak ke atas sedikit, harus punya keyakinan. Keyakinan dan keikhlasan serta kepasrahan. Bahwa segala sesuatunya itu terpulang dari Sang Maha Pencipta. Satu. Oleh karena itu kita sudah punya keyakinan, maka kita punya keyakinan juga bahwa doa kita itu akan dijabah oleh Yang Maha Kuasa kalau kita berada di jalur yang benar. Ya. Itu kita sudah yakin betul kalau kita berada di jalur yang benar, maka kita punya keyakinan kita akan selalu diberikan perlindungan. Itu harus keyakinannya di situ, sehingga itu akan mempermudah Anda dalam mengarungi kehidupan. Menjalankan tugas-tugas itu ya Pak ya. Kayak begini Bung Tatang. Ini air minum kan? Iya. Kalau Anda sudah memasrahkan diri Anda, ya, punya keikhlasan, dibarengi dengan doa yang tulus, yang kuat, yang kusuk dalam agama itu kusuk, maka seandainya ini tadi Mas Tatang taruh racun, tapi segala sesuatunya tadi yang saya katakan sudah dilakukan semua, doa apa semua, kepasrahan dan di atas doa, maka dan Anda sudah berada di jalur yang benar, kan Anda yakin bahwa Anda di jalur yang benar, Anda tidak pernah neko-neko, maka doa Anda insya Allah akan terlindungi. Maka ketika racun ini dicampur di air minum ini, dan ketika Anda minum, maka insya Allah atas pertolongan yang di atas, ini akan berubah. Racun ini tidak akan mematikan Anda. Begitu kira-kira. Oke Pak. Silakan minum. Ya. Saya coba, saya pasrahkan ya Pak ya. Terus dulu Pak, saya pasrahkan. Oh ya, memang nggak ada apa-apa. Saya pasrah. Nah Pak, tapi enggak, ini bukan lelucon, tapi itu ya, itu memang kita. kepasrahan itu. Serahkan aja sepenuhnya di atas Mas Tatang. Tapi yang pertama Anda harus yakinkan diri Anda dulu dan paham betul bahwa Anda tidak pernah berjalan di jalan yang nggak benar. Gitu kan? Jadi itu akan menolong Anda dari atas. Maha Pencipta pasti Anda dilindungi. Ya, jadi walaupun ini tadi racun, ini akan berubah. Enggak, serius saya. Pak, tapi setelah dengan apapun ancaman-ancaman itu dan perjuangan yang dilakukan Bapak, worth it gak sih Pak sebenarnya? Akhirnya, ya saya bergerak di bidang ini anti korupsi, dan setelah Bapak keluar pun sebenarnya kan, ya apalagi KPK juga kemudian Bapak selalu bilang diperlemah, kemudian lewat undang-undangnya. Ya, lewat undang-undangnya, kemudian tindak pidana korupsi juga masih tinggi. Sempat ada di posisi-posisi yang gue udah berjuang lagi sejauh ini tapi ancaman-ancaman banyak, tapi merasa worth it gak apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Abraham itu akhirnya? Begini Mas Tatang, di dalam berjuang ada satu hal prinsip yang kita harus pegang, bahwa perjuangan itu, hasil dari perjuangan itu tidak akan pernah, atau jangan pernah kita harapkan bahwa kita akan menikmati hasilnya. Supaya kita ikhlas, supaya kita legowo. Jadi justru kita jangan berharap bahwa perjuangan kita itu akan kita menikmati hasilnya. Tapi biarkanlah perjuangan kita itu akan dinikmati oleh orang selanjutnya dan berguna bagi orang banyak. Intinya itu. Sudut pandangnya harus ke situ ya Pak ya. Karena memang makna dari sebuah perjuangan hakikatnya, kalau kita melihat hakikat itu di situ. Jadi setiap orang berjuang, dia tidak boleh serta-merta mengharapkan hasil perjuangannya itu. Tapi perjuangannya itu dia berharap akan dinikmati oleh orang banyak atau generasi selanjutnya. Berjuang pemberantasan korupsi itu agenda jangka panjang. Kemungkinan saya dan Mas Tatang tidak akan menikmati. Tapi biarkanlah generasi yang berikutnya akan menikmati. Harus sudut pandangnya ke situ. Berdaya guna. Supaya kita legowo ikhlas. Legowo ikhlas. Wah, luar biasa sekali. Mantap. Tepuk tangan dulu. Gaspol. Jadi saya merasa banyak sekali ini ilmu dari Pak Abraham Samad. Ya. Pak, kita next card. Oke, Mas Tatang. Waduh, ini ya. Ini Mas Anas Urbaningrum. Pak Abraham Samad ini sedikit ke belakang, jadi
pernah juga ada salah satu kasus waktu itu 2014 2014 waktu itu ya. Ketika sprindik Mas Anas Urbaningrum ini bocor gitu, Iya. Pak. Bocorkan oleh waktu itu sekretaris Sekretaris Abraham saya, ya. iya. Dengan motif katanya waktu itu wah, emang pembenci koruptor gitu. Jadi dibocorkan. Tapi ini jadi ramai waktu itu karena Mas Anas waktu itu kayaknya sudah ketum Demokrat waktu itu kayaknya ya, dan kemudian sempat menjadi diskursus atau ya biasalah saling adu narasi waktu itu. Terus kita melihat Mas Anas nih kabarnya April ini mau keluar, Pak Abraham. Dan disampaikan juga bahwa kayaknya pengen ini berdebat ya, dengan Pak Abraham. Tapi gimana Pak, kalau kelihatannya nanti kira-kira bertemu Mas Anas Urbaningrum itu kira-kira gimana? Saya nggak ada masalah. Apanya yang mau diperdebatkan? Kan udah selesai. Semua vonis, tidak ada satupun vonis yang menyatakan Anas Urbaningrum tidak bersalah. Oke ya, dari pengadilan negeri, Ya. tinggi, kasasi, ya, sampai PK. Bahkan kalau Anda lihat di putusan kasasinya itu kan lebih tinggi hukumannya. Ya. Dan yang putuskan siapa? Pak Artijo. Artijo, Ya. hakim yang jujur. Jadi saya mau bilang apa tentang itu? Mau bilang saya yang salah? Kok hakim yang sejujur itu mau dipengaruhi? Kan nggak mungkin. Ya, Jadi ya. cukup sederhana. Kenapa saya harus berdebat? Apanya yang mau diperdebatkan? Kecuali kalau ada putusannya yang dia dibebaskan, itu baru boleh diperdebatkan. Ini kan nggak ada. Jadi apanya Mas Tata yang kalau saya ikut dalam perdebatan itu berarti saya bodoh. Saya kan penegak hukum. Ya. Kenapa saya mau berdebat? Padahal itu sudah nyata-nyata, sudah ingkrah putusannya, dia bersalah dan dia menjalani putusan. Jadi ngapain? Saya ini kan penegak hukum. Ngapain saya mau berdebat hal-hal yang sudah pasti? Tapi itu kabarnya Mas Anas itu katanya mau membongkar bobroknya KPK. Silahkan dengan senang hati. Silahkan kalau ada bobroknya. Tapi Anas juga itu harus membuktikan dirinya. Dulu kan dia bilang kalau Anas korupsi 1% pun saya digantung ke Monas kan. Itu kan udah diputuskan. Dia bersalah harusnya dia digantung. Harusnya dia mau juga digantung. Nah tapi menariknya juga Pak di kasus ini sebenarnya yang saya kepo itu adalah ini kan Mas Anas ini kan waktu itu sebagai ketua umum Demokrat dan kemudian kena nih Pak kasus korupsi. Tapi sebenarnya apakah di internal KPK sendiri di dalam kepemimpinan Bapak waktu itu memang ada kasus atau kesannya adalah ya karena dia ketua umum gitu. Jadi dia ada anggapan apa Pak? Diincar seperti itu. Nah itu ada kayak gitu-gitu juga nggak sih? Sama sekali tidak. Karena KPK itu selalu di roll ya, on the track. Dan saya mau katakan begini, kan aneh kalau seseorang itu jadi tersangka, bilang diincar. Ingat, ada satu aturan di dalam KPK itu, sistem kolektif kolegial. Itu yang orang lupa. Makanya ini kalau orang ngomong sembarang, aku mau tantang nih. Kamu tahu nggak itu di KPK? Kolektif kolegial, bukan kayak Kejaksaan Agung. Oke. Kolektif kolegial itu tidak mungkin seseorang itu dengan sewenang-wenang bisa mentersangkakan orang. Tidak lewat forum yang namanya gelar perkara. Dan disetujui oleh semua pimpinan. Karena sifatnya kolektif kolegial. Beda kalau penegak hukum lain, bukan kolektif kolegial. Jadi nggak bisa dong dibilang Anas jadi tersangka karena BW, diincar, karena Abraham sama, atau karena diincar. Nggak bisa itu. Orang nggak ngerti tentang undang-undang KPK. Siap. Kolektif kolegial. Jadi setiap orang diputuskan jadi tersangka itu lewat rapat gelar perkara dan harus disetujui oleh seluruh pimpinan KPK plus rapat itu. Nggak bisa seseorang. Kalau cuma 1-2 orang yang bilang tersangka yang nanti nggak bisa karena kolektif kolegial. Artinya nggak bisa juga mengklaim bahwa, wow ini personal banget loh ini enggak ya Pak ya, memang ada temuan-temuan itu gitu. Jadi itu yang orang lupa mungkin Banten. Kolektif kolegial. Beda dengan kepolisian, kejaksaan kan dia bukan kolektif kolegial. Ya, dia lebih satu ini ya Pak ya, mengikuti arahan. Agung udah selesai, Kapolri selesai. Nah Pak, ini kan juga menarik kemudian Mas Anas ini kan nantinya akan bergabung nih katanya ke partai baru ini, apa itu ya, partai namanya PKN gitu, Kebangkitan Nusantara. Gimana Pak, ada tanggapan nggak atau ya sah-sah aja? Sah-sah aja silahkan. Tapi kan di dalam putusan itu ya, lihat satu putusannya Anas itu kan ada putusan, ada hukuman tambahnya. Dia
tidak diperbolehkan menjadi pejabat publik kan? Ya, Nah, ya. itu gitu. Oke, Tapi oke. menurut saya sah-sah saja mau jadi politisi. Itu sah-sah saja. Kan yang penting ada orang yang pilih dan lain Ya. sebagainya. Sah-sah Kembali lagi saja. ke masyarakat ya, Pak, Ya, ya? dan kita tidak masuk di situ kan. Ngapain kita mau campurin? Siap, 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 siap. Dah. Terima kasih Pak Mas Tatang. Abraham. Iya, gimana Pak? Sebelum Anda mengakhirinya, saya Oke. ingin memberi Anda cenderamata. Cenderamata ini Boleh, ada Pak. nilai sebenarnya. Jadi Oke. jangan dilihat cendeраmatanya ya. Iya, 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 iya. Kalau Anda lihat cendeраmatanya ini dia cuma sebuah baju kos yang mungkin murah. Ini Ada satu. pesan, ada kalimat Ya. di dalam baju kos ini yang punya makna begitu kuat. Wah, Dan saya berharap Mas Tatang coba ini kita lihat. mengkampanyekan ini. Oh ya, Coba coba kita Pak. bertanggung jawab terhadap ini semua. Oke. Pesan oke. ini. Apa pesan Pak itu Mas pesannya? Tatang? Selamatkan uang rakyat. Wah, ini mantap ini. Selamatkan uang rakyat. Kita punya peran bersama-sama tetap untuk menyelamatkan uang rakyat. Terima kasih nih Pak. Mantap ini. Nanti Rakyat akan saya itu kan pakai uang ini Pak. rakyat. Ya. Untuk liputan ini bisa ini Pak. Ini untuk rekan-rekan media juga biar tahu ini Jadi Pak. bukan baju kosnya Mas Tatang, Ya. tapi makna. Maknanya. Iya. Siap. Terima kasih, Mas Tatang. Terima kasih Pak. Sampai ketemu ketemu lagi di Tetap Gaspol. Di Gaspol. Ngobrol ngegas pasti nampol. Thank you.